Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Asdiqai al-a'izza, alhamdulillah fi hadal fursatil mubarak iltaqayna fi dirasah islamiyah wa atamanna an nakuna jami'an fi halati sihhatin wa afiyatin jayyidatin jasadiyan wa ruhiyan. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar kembali bersama-sama di Dirasah Islamiyah. Dan saya berharap sahabat sekalian semuanya dalam keadaan sehat lahir maupun sehat batin. Fa insyaallah fi hadzal fursatil mubarak sanadrus ma'na wa tafsir surah An-Nisa al-ayah 59. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama mempelajari isi kandungan surah An-Nisa ayat 59. Ya. Oleh karena itu, selamat menyimak. Sahabat sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama mengkaji bersama, memahami bersama terkait pengertian hadis, pengertian Al-Quran, berikut posisi Al-Quran dan hadis, begitu ya. Kenapa Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai pedoman hidup. Dan kita pun sudah sama-sama membacakan secara tartil dalilnya, yaitu surah An-Nisa ayat 59. Maka pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengkaji, memahami isi kandungan surah An-Nisa ayat 59. Berikut bagaimana pengamalannya, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya kita sebagai pelajar. Nah, sahabat sekalian, sebagaimana yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, langkah-langkah atau tahapan atau metode dalam kajian kita ini kita menggunakan tahapan atau langkah-langkah pembahasan dengan langkah-langkah A, B, S. A, apa itu pengertiannya? A, apa itu dalilnya? A, apa tujuannya? Dan B, bagaimana isi kandungannya? Bagaimana pengamalannya? Bagaimana implementasinya? Nah, atau nanti bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan poin S, sebutkan contohnya, sebutkan hikmahnya, sebutkan pembagian-pembagian hadis, dan sebutkan nanti kualitas-kualitas hadis. Ya. Nah, sahabat sekalian, langsung saja ke poin B. Bagaimana isi kandungan An-Nisa ayat 59. Yang pertama, kandungan An-Nisa ayat 59 menyampaikan, menjelaskan, berisi kandungan keharusan setiap orang yang beriman, yang beragama Islam untuk taat dan patuh kepada Allah. Kedua, untuk taat dan patuh kepada Rasul Allah, yaitu utusannya. Dan yang ketiga, keharusan untuk taat dan patuh kepada pemerintah yang sah selama pemerintah itu benar. Dan yang kedua, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul-Nya, dan ketaatan kepada pemerintah itu semua harus berdasarkan keimanan. Dan poin ketiga, ketika kita memiliki pendapat lain, ada pendapat yang berbeda dalam suatu hal permasalahan, maka semua hal itu harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu merupakan sebaik-baiknya keputusan, sebaik-baiknya akibatnya. Nah, sahabat sekalian, kemudian bagaimana implementasinya? Yang pertama, keharusan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taat pada apa? Taat pada ajaran Allah. Mentaati semua perintah Allah dan menjauhi, meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah, maka kita harus taat dan kita harus sebagai hamba Allah harus taat beribadah. Baik itu ibadah yang langsung dengan Allah seperti salat, zakat, begitu ya, seperti salat, salat, haji, maupun ibadah yang harus melalui pelantara manusia terlebih dahulu seperti zakat, infak dan sedekah, atau memuliakan manusia ya dengan akhlak yang mulia. Nah, sahabat sekalian, itu implementasi yang pertama, ketaatan kepada Allah. Implementasi kedua tentu dengan melaksanakan semua syariat kita dalam beribadah ini dengan aturan Allah, dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa mengembalikan setiap permasalahan kepada Allah atau kepada Al-Qur'an ya. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk ketaatan kepada Allah yaitu dengan cara senantiasa membaca, memahami firman-Nya atau wahyunya ya. Yaitu senantiasa membaca Al-Qur'an, memahami isi kandungan Al-Qur'an, dan lebih dari itu harus berusaha mengimplementasikan, mengamalkan kandungan-kandungan Al-Qur'an, karena semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, kita harus mentaati utusan Allah atau utusannya yaitu Rasul. Nah, bagaimana implementasinya? Yaitu dengan cara meneladani di setiap gerak dan langkahnya ya. Dengan cara meneladani akhlaknya yang agung, yang mulia. Bagaimana Rasul bertutur kata, bagaimana Rasul bersikap, bagaimana Rasul dalam pergaulan dengan sesama muslim, dengan sesama non-muslim, maka itu harus kita teladani sebagai pelajar ya sahabat sekalian. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya bentuk implementasi kita dalam mentaati Rasul Allah dengan cara mengamalkan atau menghidupkan sunnah-sunnahnya ya. Maka kita sebagai pelajar, sebagai santri harus senantiasa ya berusaha sampai istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita. Contoh implementasi realnya, jangan sampai kita meninggalkan sunnah-sunnah qobliyah dan ba'diyah dalam salat ya. Begitu ya. Itu salah satu contohnya. Dan yang ketiga, senantiasa dalam mengembalikan setiap permasalahan ketika tidak ada dalam Al-Qur'an, maka silahkan jadikan hadis sebagai pedoman hidup kedua, begitu ya. Dan oleh karena itu, mendalami ilmu pengetahuan agama itu bagian dari pengamalan kita terhadap mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bagaimana implementasi kita, bentuk ketaatan kita kepada pemerintah atau penguasa ya. Kita berikan contoh. Bapak akan berikan contoh hal sederhana. Yang pertama, dengan cara mentaati semua aturan-aturan lembaga sekolah kita, tempat di mana kita belajar.
Kenapa ini bagian dari implementasi ketaatan kepada pemerintah? Nah, karena semua aturan-aturan di lembaga pendidikan itu tentu dibuat, dikonsep oleh pemerintah kita yaitu dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Kedua, contoh lain dengan cara kita mengikuti semua program-program yang sudah dibuat oleh sekolah ya, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lain di sekolah. Tentu itu merupakan bagian hal kecil dalam mentaati pemerintah disesuaikan dengan posisi kita sebagai pelajar, begitu ya. Hal lainnya tentu contoh lainnya dengan cara kita bergaul dengan baik dengan masyarakat dan mengikuti aturan-aturan pemerintah setempat. Dalam hal ini misalkan aturan yang ada di lingkungan kampung kita atau desa kita, itu hal-hal contoh kecil implementasi ketaatan kita kepada pemerintah. Nah, sahabat sekalian, oleh karena itu dapat disimpulkan terkait isi kandungan An-Nisa ayat 59 ini, yang pertama, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian kita harus taat kepada Rasul Allah utusannya dengan cara meneladaninya ya, dengan cara mengamalkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga, mentaati pemerintah dengan cara kita mentaati semua pelaturan di sekolah dengan baik gitu ya, dengan cara mengikuti aturan-aturan pemerintah setempat ya. Semoga penjelasan isi kandungan An-Nisa ayat 59 ini mudah dipahami, dan semoga Allah memberikan kemudahan kita di dalam proses pengamalan, di dalam proses mengimplementasikan. Terima kasih. Kita akan bertemu di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.